Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, hari ini kita bisa melanjutkan kembali tugas belajar kita di rumah. Masih pada lingkup tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang ketiga, pertumbuhan hewan. Baik, anak sekalian, mari kita langsung masuk ke materi. Materi ini tentang daur hidup ya. Apa itu daur hidup? Daur hidup atau sering disebut dengan metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan pada saat lahir hingga dewasa. Nah, daur hidup ini secara umum dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Daur hidup sempurna ialah hewan yang memiliki 4 tahap pertumbuhan dalam daur hidupnya. Contohnya apa? Nyamuk, kupu-kupu, lebah, madu, dan lain sebagainya. 4 tahapan itu termasuk tahapan telur, tahapan larva atau ulat, kemudian yang ketiga tahapan pupa atau kepompong, dan yang terakhir tahapan imago atau hewan yang sudah dewasa. Selanjutnya yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup tidak sempurna. Maksudnya hewan yang tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Contohnya apa? Lipas atau kecoa, semut rayap, belalang, dan walang sangit. Selanjutnya, kupu-kupu dan lebah madu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan daur hidupnya. Ada 4 tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam daur hidupnya. Masih ingatkah kamu keempat tahapan dalam daur hidup kupu-kupu atau lebah madu? Insya Allah ya, baru kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Nah, contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya adalah katak. Perhatikan daur hidup katak berikut ya. Dimulai dari telur ya. Kemudian setelah beberapa lama telur akan menetas dan menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu menjadi katak muda ya, seperti ini, masih ada ekornya sedikit. Kemudian setelah itu menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya kupu-kupu, lebah madu, dan katak mengalami 4 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Ada pula beberapa jenis hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk saja dalam daur hidupnya. Contohnya apa? Contohnya jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Sebagai contoh di sini ada gambar daur hidup dari capung. Dimulai dari telur, telurnya berbentuk seperti ini ya, memanjang lonjong. Kemudian telur tersebut menetas berubah menjadi nimfa. Nimfa ini adalah hewan kecil ya, bentuknya berbeda dengan hewan imago atau yang sudah dewasa. Kemudian setelah berkembang tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Pun halnya dengan jangkrik, dimulai dari telur berubah menjadi nimfa seperti ini bentuknya ya, dan kemudian berubah menjadi imago atau hewan dewasa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu tentang jangkrik? Jangkrik adalah hewan yang hidup di sawah dan di rerumputan. Bunyi jangkrik seperti yang kita tahu, krik krik krik, akan terdengar saat malam yang sepi. Terlebih ketika kita hidup di pedesaan yang penuh dengan pohon-pohon atau sesawahan. Banyak sekali jangkrik ditemukan di sana. Nah, kini jangkrik banyak dikembangkan dan dikembangbiakan untuk makanan hewan peliharaan seperti burung dan ikan. Selanjutnya, mari berhitung. Masih kaitannya dengan jangkrik. Jangkrik yang diternakan biasanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak, seperti pada sebuah peternakan yang memiliki 4 buah kotak berisi jangkrik.
Nah, setiap kotak tersebut berisi 185 ekor anak jangkrik yang baru menetas. Nah, pertanyaannya adalah berapa ekor banyaknya anak jangkrik yang baru menetas? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita selesaikan sebagai berikut. Nah, perhatikan. Diketahui, ini informasi yang bisa kita ketahui pada soal di atas. Ada 4 kotak kayu berisi anak jangkrik. Di setiap kotak kayu tersebut berisi 185 ekor anak jangkrik. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya gampang. Kita tinggal mengalihkan ya 185 ekor anak jangkrik ini dikalikan dengan jumlah kotak yang tersedia, yaitu ada 4. Tinggal kita kalikan. Mari kita hitung bersama-sama. Oke. 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 berapa, Nak? Hasilnya 20 ya. Kemudian kita tulis angka satuannya dari angka 20 ini berapa? 0 ya. Ditulis di bawah. Kemudian angka puluhannya, angka 2 ini kita simpan di atas. Di sini ya, Bapak beri warna merah supaya lebih jelas terlihat. Dan disimpan di atas bilangan atau di atas angka puluhan ya. Seperti itu. Kemudian lanjut, 4 dikali 8 ya. 4 dikali 8 berapa, Nak? 32 plus 2 ya, ditambah 2, maka hasilnya 34. Seperti yang di awal, untuk 34 ini angka satuannya, bilangan satuannya ditulis di bawah 4-nya. Kemudian untuk puluhannya, angka 3-nya disimpan di atas seperti ini. Kemudian baru 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah bilangan ini, angka 3 ya. 4 ditambah 3 ya, sama dengan 7. Maka 185 dikali 4 sama dengan 740 ekor. Mudah ya, insya Allah. Nah, selanjutnya mari kita membaca teks berikut. Judulnya nyamuk. Ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, misalnya lebah madu yang menghasilkan madu yang berkhasiat bagi manusia. Ada juga serangga yang merugikan manusia, misalnya apa? Nyamuk. Ya, nyamuk yang dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Seperti serangga yang lain, selama hidupnya nyamuk juga mengalami berbagai perubahan bentuk atau yang disebut dengan daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Kemudian telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang hidup di tempat-tempat yang berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung. Nyamuk bertelur di tempat-tempat yang berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan memutus tahapan daur hidup nyamuk. Hidup kita pun menjadi lebih sehat. Begitu ya. Nah, biasanya untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat termasuk anak-anak akan pentingnya menjaga kebersihan dibuat informasi. Informasi dapat disampaikan secara langsung, baik dengan tulisan ataupun dengan gambar. Informasi dalam bentuk tulisan dan gambar biasanya dibuat dalam bentuk poster. Informasi yang disampaikan hendaknya menggunakan kalimat singkat tetapi mudah dipahami. Sebagai contoh,
buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Atau hijaukan kembali bumi untuk masa depan kita, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan poster pencegahan demam berdarah di samping. Poster menggunakan kalimat singkat dan gambar yang menunjang sehingga tujuan informasi sampai kepada masyarakat. Nah, sebagai contoh, Bapak sudah cari poster-poster di internet. Ini poster tentang pencegahan demam berdarah. Waspada, nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah dengue, ada di sekitar kita. Lakukan 3M+, menguras, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dan lain sebagainya ya. Ini contohnya. Selanjutnya ini juga ada poster tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. Jadi satwa-satwa langka, hewan-hewan langka jangan sampai punah. Dibuatlah poster seperti ini. Selanjutnya, nah ini juga ada tentang jagalah paru-paru bumi kita. Ini berkaitan dengan reboisasi atau menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia. Oke, terakhir Bapak ingin menginformasikan untuk tugas hari ini, silahkan dikerjakan evaluasi 3 pada buku pendalaman halaman 66 sampai 68. Nanti insya Allah siang kita koreksi bersama-sama. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.